Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, tim Teknik Elektronika di SMK 4 Semarang. Ukir prestasi tiada henti. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulang kembali materi tentang compare atau pembanding yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Kita ulang lagi. Compare atau pembanding adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau dua buah data, di mana nanti akan menghasilkan 3 buah output. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu benda dengan benda lain, mesti ada 3 keadaan. Yang pertama adalah benda itu sama, lebih kecil daripada benda yang kita bandingkan. Yang kedua, benda sama dengan benda yang kita bandingkan. Yang ketiga, benda lebih besar dengan benda yang kita bandingkan. Nah, itu tentang compare, ya, mengingat kembali. Kemudian penerapannya di mana, gitu, dan bagaimana membuatnya dengan CX Programmer atau di dalam PLC Omron. Nah, kita mulai. Ya, untuk pembuatannya seperti biasa kita klik CX Programmer. Kemudian new. Kita pilih CP1E. Setting kita pilih yang E20. Oke, kemudian kita oke. Di program kita kali ini, kita akan membandingkan sebuah data, ya, dengan data yang sudah kita tentukan. Karena nanti aplikasi ini akan kita gunakan untuk aplikasi di dalam sistem parkir mobil atau motor, ya, yang kita tentukan jumlah kapasitas maksimalnya dari area parkir itu. Nah, kita seperti itu, ya. Nah, seperti biasa kita pakai instruksi load, ya, kita pakai alamat 00000, kita gunakan untuk in atau masukkan. Nah, in. Oke. Kemudian kita pakai instruksi div u. Nah, div u 200.00. Mengapa kita pakai div u? Ya, supaya data yang ada di sini itu kalau ditekan 1 ya hitung 1. Jadi tidak seolah-olah ada kayak bounce, ya, atau getaran. Sehingga yang dirasakan di tombol ya mungkin kita merasanya 1. Tapi yang di tombol mungkin terasanya 2 atau 3, gitu. Sehingga hitungannya kan menjadi salah. Nah, dengan pemakaian div u itu, nah ini akan kalau kita tekan 1 ya keluarnya 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi 200.00. Kita masukkan ke setelah 200 ini kita masukkan, kita masuk lagi ke increment, ya, menambah fungsi pakai increment. Kita bisa cari detail, find instruction increment. Kita pakai yang 590. Ya, oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, di sini perlu data itu dimasukkan kemana? Ini kita buat. Maaf, yang ini kita masukkan ke Hanot. Increment binary, ya. Kalau kita pengen pakai BCD, ya,
Ini ada BCD, kita pakai yang bukan plus tapi plus B. Ya. Ini plus B. Nah, itu nanti akan BCD. Nah, BCD increment. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita buat lagi sebuah rung lagi. Kita pakai yang P_on. Itu apa? Di situ ada always on flag. Maksudnya apa? Kontak ini akan selalu on. Ya, karena kita untuk compare itu kan selalu dibandingkan setiap saat. Jadi kondisinya harus real time. Bahasa kerennya adalah real time. Nah, jadi setiap saat, setiap kali ada perubahan itu harus dideteksi atau dikebandingkan. Nah, makanya di sini ada P_on. Nah, itu bahwa kontak ini nanti akan selalu on, tanpa kita tekan, tanpa kita hidupkan. Begitu PLC hidup ya sudah, kontak ini akan selalu on. Nah. Kemudian kita masuk ke sini ke instruksi lagi, kita compare itu CMP, ya, membandingkan dengan data H0, data yang kita punya dengan ya, data yang kita buat. Misalnya kita ingin parkir itu lah 5 lah supaya untuk lebih cepat. Jadi di sini ada untuk compare, membanding. Yang pertama data yang kita bandingkan, ya, comparison data. Yang kedua data yang kita buat. Tetapi nanti bisa kita buat sendiri. Ada data H0, ada data H1. Ini adalah tempat penyimpanan. Kalau ini ada tanda pagernya, ini berarti adalah data yang sudah kita tentukan. Karena kita ingin mencoba menambahkan sesuai dengan kapasitas itu, gitu. Maksimalnya berapa. Kalau maksimalnya 5 ya sudah kita buat. Nah, di dalam compare itu nanti ada 3 keadaan. Nah, ada 3 keadaan. Yang pertama kita buat, misalnya tetap P_ gitu kan, LT less than lebih kecil. Maksudnya apa? Data H0 nanti lebih kecil daripada data 5 yang kita buat. Nah, kita langsung misalnya kita ingin melihat indikator. Langsung kita kasih 100 lebih kecil. Lebih kecil. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita buat yang datanya sama. Datanya sama. P_EQ. EQ itu ekuivalen, sama dengan. Nah, kita kasihkan output 100,01 ya, sama dengan. Kemudian yang terakhir, pembandingan yang terakhir adalah P_GT, greater than, ya, lebih besar dari. Sehingga data H0 lebih besar daripada data yang kita tentukan. 100,02 lebih besar. Jadi pada saat kita melakukan komparasi, pembandingan, ini ada 3 keadaan ini, yang mesti ada 3 keadaan ini. Ya. Yang pertama lebih kecil, data yang kita bandingkan lebih kecil dengan data ini. Yang kedua, data yang kita bandingkan sama dengan data ini. Yang ketiga, data ini lebih besar daripada data yang kita bandingkan. Kemudian untuk membuat data itu nanti kembali ke normal, ya, dan tidak nambah terus, kita butuh suatu input lagi untuk mereset. Ya, misalnya kita pakai 00001 reset, misalnya reset data. Ya, kemudian kita masukkan ke instruksi move. Nah, yang kita masukkan apa? Untuk mereset data kan datanya kita nolkan. Move data 0 ke H0. Instruksi yang terakhir ini di rung yang nomor 3 ini adalah instruksi untuk memindahkan data 0 ini, ya, ke alamat H0 yang sudah tersimpan. Karena ini nanti akan berpengaruh. Kalau ini tidak kita hilangkan, data itu akan nambah terus. Itu gambaran awalnya. Jadi yang pertama tadi kita ulangi. Ada satu tombol
input misalnya, kemudian kita pakai div u supaya data yang kita buat itu tidak dirasakan berkali-kali, tapi hanya sekali. Kemudian kita masukkan ke plus increment, jadi karena ini nambah, ya. Kemudian kita bandingkan, compare. Ada 3 keadaan, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk move, mereset. Ya, mereset. Oke. Itu sekarang kita coba simulasi, kira-kira bisa jadi apa enggak. Ini bisa kita lihat. Kita bisa melihat di sini. Kalau data di H0 itu lebih kecil daripada data 5, indikator lebih kecil sudah nyala. Sudah nyala. Ya. Kalau di sistem parkir berarti parkirnya ini masih kosong atau masih muat. Ya, masih muat misalnya, ya masih muat di situ. Nah, sekarang kita coba. Saya pakai Ctrl J, Ctrl K. Lihat data di H1 nambah. Ini dibandingkan. Ternyata masih lebih kecil. Kemudian kita lagi Ctrl C, Ctrl K. Ada 2, masih lebih kecil. Ctrl C, Ctrl K. 3, 4. Nah, begitu datanya sama, 5 dengan 5, itu di output sama dengan itu akan muncul atau akan nyala. Ini bisa dimaksimalkan, oh parkirnya penuh misalnya, karena sudah terpenuhi data 5 itu. Gitu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 3. Begitu ini sudah lebih, walaupun hanya 1 saja, 6. Nah, dia sudah berpindah ke lebih besar. Nah, ini jadi dia bisa digunakan itu. Kemudian kalau kita nambah lagi kan kita nggak bisa ngitung lagi. Kita tombol reset jika move. Nah, datanya kita perhatikan di sini datanya kembali 0 lagi. H0-nya jadi 0 di sini. Ya, karena sudah kita reset atau kita move atau kita memindahkan data 0 ke H0. Nah, di instruksi yang paling bawah tadi, ini ada instruksi move data 0 ke H0. Tujuannya, ya. Ini sumber datanya, ini tujuannya. Destination itu tujuan. Nah, itu pemanfaatan compare. Ya, pemanfaatan compare. Di sini kalau kita nambah, berarti kan pakai increment. Ya kan? Nah, kalau pakai pengurang, nanti pakai decrement. Min B, min B itu. Min B. Kalau nambah berarti nambah 1, kalau mengurangi 1. Ini gambaran yang kita bahas kita kali ini adalah compare, membandingkan di sini. Itu penjelasan kami untuk instruksi compare, semoga bermanfaat. Sekali lagi pemanfaatannya banyak, dari di parkir, mungkin di pabrik benang, pabrik kabel dan sebagainya. Nah, untuk H0, nah ini yang perlu dipahami, H0 adalah holding relay. Maksudnya apa? Pada saat listrik mati, data yang masih tersimpan di H0 itu masih tersimpan. Sehingga hitungannya masih sama. Kalau di parkir misalnya, tiba-tiba listriknya mati, datanya nggak kesimpan, kembali ke 0 lagi. Nah, padahal di dalam ruangan parkir itu sudah ada beberapa mobil misalnya. Sehingga hitungannya kan salah. Nah, tapi dengan pakai H0, holding relay 0 misalnya, itu datanya akan tersimpan. Ya, akan tersimpan di situ. Sehingga walaupun listrik mati, data yang sudah ada tersimpan di dalamnya masih tersimpan, tidak akan hilang. Oke, itu saja penjelasan kita kali ini. Untuk tugasnya, ya untuk tugas, ya, monggo sekalian buat
sebuah sistem parkir di mana nanti ada dua input, satu untuk in, satu untuk out. Ya, satu untuk in, satu untuk out. Mana nanti akan bisa dibandingkan. Ya, untuk kalau lebih kecil berarti masih ada tempat. Kalau sama dengan berarti penuh misalnya. Kalau lebih besar nggak mungkin. Nggak mungkin, harus indikator ini nggak boleh nyala. Jadi seperti itu penjelasan kita kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, bisa dikembangkan. Dan tugasnya, ingat tugasnya adalah cobalah kalian membuat sebuah sistem parkir. Ada in sama out. Nah, ada increment, ada decrement, monggo silakan dibuat sistem parkir. Pada saat penuh, pintunya nggak bisa dibuka. Itu saja. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.